Elizabeth kemana Elizabeth? Katanya pusing kepalanya. Oh iya, semoga bisa cepat sembuh dan bisa bertemu kembali di kelas ya pada pertemuan selanjutnya. Amin. Oke, kita lihat di sini ke depan. Ternyata pertemuan kali ini di kelas matematika kita akan belajar tentang apa? Peluang. Ada yang tahu nggak peluang itu apa? Celah. Apa ya peluang itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan. Di sini, kalian ada yang pernah melihat dadu? Ada yang pernah memainkan dadu? Nah, misalkan di sini yang paling umum itu sisinya ada berapa sih dadu itu? 6. Nah, ternyata banyak ya jenisnya. Ada dadu yang sisinya 4, 8, 10 tergantung kebutuhannya. Tapi yang paling sering itu yang sisinya ada 6 gitu ya. Nah, ketika kita lempar dadu, apakah kita tahu kalau yang akan muncul itu angka yang pasti gitu? Kan ada berapa sisi tadi? 6. Nah, berarti ada berapa angka? 6. Ada 6 juga ya. Nah, berarti dari 1 sampai 6 kita tidak tahu kan angka mana yang akan muncul kayak gitu ya. Coba misalkan di sini kita karena tidak ada dadunya ya, kita pakai dadu online. Misalkan kita coba lempar gitu. Nah, munculnya angka 5. Coba tebak, ada yang bisa tebak nggak yang selanjutnya apa? 1. Apakah ada yang tebakannya benar? 2. Ada yang benar. Nah, ternyata ketika melempar dadu kita itu tidak tahu angka pastinya berapa. Tapi apakah mungkin angka yang kita sebutkan itu muncul? Mungkin. Nah, itulah yang disebut peluang ya. Jadi misalkan kalau mau yang 10 misalkan ada 10 sisi. Iya, ini dadunya bagus ya bentuknya. Ada 10 sisi baru lihat gitu. Nah, apakah peluangnya atau kemungkinannya kita ingin muncul angka 1 seperti tadi lebih besar atau lebih kecil dari yang sisinya 6 tadi? Lebih kecil. Iya, lebih banyak sisinya dan lebih banyak kemungkinan angka yang munculnya gitu ya. Kita lempar. Nah, 10. Wah, kita susah ya kalau mau misalkan apa yang kita inginkan gitu ya. Lalu kalau misalkan dadunya ada 2, apakah peluangnya sama dengan ketika dadunya 1? Tidak. Lebih besar atau lebih kecil kemungkinannya? Nggak tahu. Lebih kecil. Lebih tahu ya. Nah, itu dia yang akan kita pelajari di sini. Jadi kita itu akan ternyata ilmu seperti ini tuh ada ilmunya gitu ya. Bisa kita pelajari rumusnya di mana? Di matematika dalam materi peluang. Begitu. Oke. Di sini kita harap dalam pembelajaran ini kita bisa menentukan ruang sampel dan kejadian, lalu juga menghitung peluang suatu kejadian sederhana dan juga menjelaskan solusi dari masalah peluang yang diberikan. Oke, sebelumnya tadi setelah kita membahas sedikit terkait peluang, ada yang tahu nggak peluang itu apa sih kalau secara bahasa? Oke, langsung saja kita lihat. Peluang itu adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nah, seperti tadi ya, angka 1 pada dadu yang sisinya 6 itu kemungkinannya berapa? Nah, itu adalah contoh dari peluang ya. Dan ternyata peluang itu ada ada 3 poin yang harus kita tahu dari peluang. Nah, dalam matematika peluang itu dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1. Jadi apakah ada peluangnya itu negatif 1, ada tidak? Tidak. Atau peluangnya itu ada 3, ada tidak? Tidak ada ya, karena hanya ada antara 0 dan 1. Nah, bagaimana yang dimaksud peluangnya itu 0? Peluang 0 itu berarti kejadian mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi gitu ya. Lalu kalau peluang 1 berarti kejadiannya pasti terjadi. Oke, kita lanjut. Untuk kejadian dalam peluang ternyata ada 3. Nah, ini tadi kita jelaskan lebih jauh lagi ya. Ada peluang antara 0 dan 1. Itu disebut sebagai kejadian mungkin. Nah, contohnya seperti apa? Mendapat angka 3 saat melempar dadu. Nah, tadi kan kita nggak tahu ya bahwa ketika melempar dadu itu angka berapa yang akan muncul. Nah, kita itu mau yang muncul itu angka 3. Itu mungkin pasti
yang sisinya 6 ya, yang umum gitu. Nah mungkin tidak kita dapat angka 7. Tidak. Makanya itu disebut kejadian mustahil atau peluangnya itu Nol. Iya. Selanjutnya yang terakhir ada kejadian pasti atau peluangnya itu 1. Contohnya mendapat angka 1 sampai 6 saat melempar dadu. Nah ini kan emang semuanya ada ya, 1 sampai 6 itu semuanya ada di dalam dadu, pasti muncul. Misalkan yang muncul adalah angka 3, ya pasti kan 3 juga masuk dari 1 sampai 6. Iya. Pasti kalau kondisinya seperti ini itu masuknya ke kejadian pasti. Oke, ternyata yang kita bahas tadi itu bisa menggunakan rumus ya, bisa kita hitung. Rumus dasar peluang itu yaitu PA sama dengan NA per NS. Di mana PA ini adalah Peluang kejadian A. Kalau kejadian B berarti PBB. Ya. Lalu untuk NA adalah banyaknya anggota kejadian A. dan NS adalah banyaknya anggota peluang sampel. Nah, untuk peluang sendiri bisa digunakan nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata bisa. Contohnya di sini ada perakiraan cuaca, peluang hujan 70% karena kita bukan Tuhan ya, kita nggak tahu nanti itu hujan atau panas atau mendung gitu. Nah, tapi ada yang namanya perakiraan cuaca gitu. Apakah selalu sesuai dengan perakiraan cuaca? Tidak. Tapi mungkin ada kemungkinannya gitu ya. Makanya itu masuk ke dalam peluang. Lalu ada juga permainan undian. Nah, peluang menang 1 dari 1000. Kalau undian kan kita nggak tahu ya, kita coba aja daftar gitu atau coba beli kupon atau apa, ternyata ada yang menang, ada yang tidak. Itu juga masuk ke dalam peluang. Lalu ada yang kalian pernah ujian pakai pilihan ganda? Nah, itu juga bisa masuk ke peluang ya. Kalau pilihan ganda biasanya ada 5 PG, ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Berarti itu peluangnya berapa? 5. 1 per 5 jawaban yang benar. Lalu ada pelemparan koin. Nah, peluang mendapat sisi gambar. Nah, jadi kalau koin itu kan ada 2 sisi, ada yang gambar, ada yang angka. Nah, oke, kita lanjut. Di sini contohnya peluang pada pelemparan koin. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit ya. Koin itu memiliki 2 sisi, ada gambar dan angka. Nah, berarti kejadian itu ada berapa? Ruang sampelnya ada berapa? 2, yaitu gambar dan angka. Lalu peluang kita mendapat gambar. Nah, dari kedua kejadian itu, gambar itu ada berapa kemungkinan? 1. Nah, tadi kan kalau kita mau P gambar, tadi PA ya. Kalau kita maunya gambar bisa P gambar. Peluang adanya bukan peluang. Kemungkinan banyak kejadian muncul gambar dari pelemparan koin itu ada berapa? 1. Dan ruang sampelnya ada berapa? 2. Makanya peluang muncul gambar pada pelemparan koin adalah 1/2 atau 0,5. Lalu peluang mendapat angka karena ini sama ya, gambar yang satu gambar yang satu angka pasti juga sama. Peluang kejadiannya atau n gambarnya itu 1, n sampelnya 2, jadi 1/2 sama-sama 0,5. Lalu ketika kita jumlahkan semua peluang itu
kita tadi menentukan apa itu ruang sampel dan kejadian. Terus kita juga menghitung peluang dalam kejadian sederhana. Terus kita juga menyelesaikan masalah peluang yang tadi kita ejakan.